nggak ngerti kenapa viral ya gitu. Padahal aku merasa nggak ada hal yang berbeda yang aku lakukan dari ibu-ibu lainnya. Karena saya pun juga belajar dari ibu-ibu lain di sosial media gitu. Jadi aku belajar dari para ibu-ibu yang suka share tentang parenting, dan mereka bilang kalau mereka belajar dari aku pun juga terharu banget, seneng banget gitu. Karena sebagai orang tua baru kayaknya kita harus terus belajar dan setiap hari belajar ya. Isa sekarang sudah 2,5 tahun. Terus aku sudah mulai coba masukin dia ke preschool gitu. Tapi walaupun gak setiap hari, cuma sekarang ada kegiatan baru yaitu sekolah preschool. Dan di sekolah itu udah mulai ditinggal, jadi 1 hari 3 jam sendiri tanpa orang tuanya. Jadi itu sih kegiatan baru sekarang. Dan sampai sekarang pun tapi dia masih beradaptasi ya, cuma aku nggak pernah push dia untuk sekolah banget gitu. Cuma yang penting di sana dia bisa bersosialisasi bersama teman-temannya, ada kegiatan baru. Nah, Niki, respon dirimu sendiri kan ini gaya parenting kamu kan sering banget viral di media sosial. Seperti apa sih tanggapan Kak Niki sendiri? Aku pun juga nggak ngerti kenapa viral ya gitu. Padahal aku merasa nggak ada hal yang berbeda yang aku lakukan dari ibu-ibu lainnya. Karena saya pun juga belajar dari ibu-ibu lain di sosial media gitu. Jadi aku belajar dari para ibu-ibu yang suka share tentang parenting, dan mereka bilang kalau mereka belajar dari aku pun juga terharu banget, seneng banget gitu. Karena sebagai orang tua baru kayaknya kita harus terus belajar dan setiap hari belajar ya. Apa karena preschool sendiri mungkin bisa berkembang jadi talk kreatif banget? Apa? Jadi talk kreatif banget. Karena apa? Karena preschool sendiri jadi talk kreatif dan mungkin aktif dan benar bersosialisasi. Iya sih, mungkin tujuan aku sih supaya dia bisa bisa bersosialisasi bersama teman-teman seusianya. Kan itu yang tidak bisa dia dapatkan di rumah ya. Mungkin kalau untuk ngobrol, baca buku, main sensori kan di rumah ada. Cuma kan kalau misalnya interaksi sesama usianya kan nggak ada di rumah kan. Kayak misalnya rebutan mainan atau misalnya harus mengantri sebelum bermain, kan itu nggak bisa dia dapetin di rumah. Cuma dia bisa dapetin di preschoolnya. Ini kan persiapan jadi kakak. Iya, persiapannya sih sampai sekarang baru kita kayak bacain buku tentang siblings. Terus kita ajak dia kalau lagi ultrasound. Jadi dia sudah kita perkenalkan bahwa ada adiknya di dalam perut gitu, dan insya Allah bulan Desember akan lahir. So far sih karena udah kita bacain buku dan kita udah perkenalin dan udah pernah ajak ultrasound sih, dia kayak excited ya. Cuma kan aku nggak tahu apakah itu hanya imajinasinya dan apakah nanti pada saat bayinya ada dia kaget atau gimana. Aku pun juga nggak tahu ya. Cuma kata dokter anak aku sih diperkenalkan dengan membawa satu boneka berbentuk bayi kemana-mana. Tapi itu belum aku lakukan, mungkin soon akan aku lakukan ya. Cuma sampai sekarang sih persiapannya ya membacakan buku tentang siblings, memperkenalkan bahwa akan ada makhluk lain nih, makhluk baru gitu yang akan mengikuti kita kemanapun. Usia kelahiran di Amerika juga tidak pernah menuju Amerika, usia Amerika juga. Oh, itu nggak bisa jawab itu di sini. Kalau kondisi kehamilannya sekarang gimana? Berjalan Sekarang sudah 28 minggu. Aku merasa bersyukur banget dengan kehamilan aku yang kedua ini, karena benar-benar time flies so fast. Aku nggak merasa aku lagi hamil tiba-tiba udah 7 bulan aja gitu. Dan dari awal pun juga aku tetap selalu bekerja dan sambil ngurus Isa juga. Jadi mungkin itu yang membuat aku tiba-tiba kok nggak kerasa udah 7 bulan aja gitu, sudah 2 bulan lagi gitu. Jadi itu membuat aku kayak wow, kehamilan ini kok cepet banget. Tapi aku kalau share sama teman-teman aku yang sudah punya anak 2, anak 3, memang katanya kehamilan kedua, ketiga tuh kayak cepet banget rasanya. Mungkin karena kita sambil ngurus anak juga. persiapannya sebelum melahirkan apa aja sih? Persiapannya sih kayak belajar soal persalinan pastinya. Terus refresh lagi mengenai breastfeeding, refresh lagi mengenai newborn care. Gitu sih. Dan paling nutrisi yang paling penting untuk ibu hamil. Nah, Niki udah menyiapkan kamar kayak ngehias atau beli baju gitu belum sih, Kak? Belum banget. Tapi kayaknya bulan depan kita mulai start untuk bikin kamar baru.
terus playground baru. Bahkan masih aktif boxing dan olahraga. Oh iya. Biasanya gimana Kak? Iya. kayak mungkin kalau misalnya diem, karena mungkin aku sudah terbiasa olahraga sebelum hamil kali ya. Jadi kalau misalkan tidak olahraga, tiba-tiba gitu nggak olahraga, malah badannya jadi nggak enak gitu. Kalau misalkan dibawa olahraga kayak seru, dan aku merasa kayak bayi aku kok jadi aktif banget kalau olahraga. Mungkin dia happy. Rekomendasi dokter pas kita olahraga gimana? Apa yang dilarang? Nggak ada sih, dokter aku makanya aku selalu bilang sama ibu-ibu harus mencari provider yang memang sejalan ya dengan kehamilan kita. Misalnya kayak kita ingin menjadi ibu hamil yang aktif, ayo kita cari dokter yang benar-benar mendukung kegiatan kita itu. Dokter aku benar-benar kayak lari aja, boxing aja, weightlifting silakan aja gitu. Kapan kamu akan jalan ke aku? Ya, Tadi udah nyiapin apa belum? itu belum, itu iya, itu memberikan nama adalah hal yang paling sulit dalam mempunyai anak ya gitu, karena itu akan dia bawa selama-lamanya. Bahkan waktu Isa pun juga kita menemukan nama Isa tuh pas dia udah lahir gitu, jadi nggak tahu, kalau sekarang belum ada siapa. Kan udah banyak option berarti ya kan Niki? Apa? Ada berapa pilihan ya sampai sekarang? Belum ada sama Belum sekali, karena aku lumayan sibuk dan suami juga sibuk, jadi belum ada kepikiran sampai situ. Ada gengsi Kak, tadi katanya bahkan menyiapkan chef pribadi di rumah. Yang viral Nggak, juga ternyata chefnya Kak. That's my friend, chef itu teman aku gitu, nggak ada yang spesial lah gitu, karena memang saya nggak bisa masak di rumah juga, Mbak. Kadang-kadang masakannya kurang cocok gitu, daripada saya jajan terus gitu, makanya ada temen yang bisa masak jadi bantuin. Request apa aja Kak? Grilled chicken, steak gitu-gitu. Pokoknya kehamilan ini aku maunya makan kayak protein banyak banget gitu. Fantastis Kak untuk ada chef pribadi di rumah. Apa? Merogoh kocek fantastis untuk ada. Apa? Merogoh kocek fantastis nggak untuk ada chef pribadi. Enggak. Kehamilan keduanya ada ngidam nggak sih Kak Niki di awal-awal? Apa? Ada Ngidam. ngidam nggak? Nggak ada sih. Kayak pengen makanan atau jalan-jalan khusus gitu Kak? Oh, I wish. Tapi nggak ada sih, Mbak. Tapi biasanya mungkin aku kalau sehari-hari aku suka makan manis. Cuma saat hamil ini nggak mau manis sama sekali gitu. Maunya kayak daging, ayam gitu. Ini waktu pertama kali hamil yang kedua ini bisa sempat rewel nggak sih? Nggak rewel sih, cuma dia jadi manja banget ya. Kayak mau apa-apa sama ibu gitu-gitu. Tapi aku seneng sih dimanjain sama anak. Kapan lagi, dan sebentar lagi kan anak besar udah nggak bisa manja-manja lagi. Jadi aku seneng banget momen-momen seperti ini. Ini mungkin untuk ke Amerika, itu nggak sih untuk kelahiran ke Amerika? Next question. Ini rencananya mau lahiran normal apa sih? Apapun yang dipilih bayinya. Kak udah siap udah pakai bengkung dan tulis katanya. Hah? Udah siap pakai bengkung dan tulis itu apa Iya. sih, Kak? Bengkung ya pasti semua orang tahu lah ya, itu kan kayak tradisional orang Indonesia lakukan, pakai pilis, terus pakai alat-alat herbs tradisional, itu yang akan aku lakukan. Dan dari waktu melahirkan Nisa pun juga aku melakukan hal yang sama, supaya uterusnya jadi rapat lagi gitu. Dari mama kakak juga ya. Enggak sih, aku search sendiri aja. Ini sekarang jamu. Iya, banyak jamu-jamu, terus kayak ada herbs buat berendam gitu-gitu. Pokoknya mengikuti resep-resep nenek moyang. Mungkin bisa di search aja ya, karena aku pun juga nggak tahu. Cuma aku tahu apapun yang tradisional itu kayaknya bagus untuk pasca melahirkan. Ini lucu banget. Udah ya? Thank you. Terima kasih Kak banyak. Niki.